sama-sama dulu Ibrani 10 ayat 19, siapkan dulu ayatnya di sana. Hari ini Tuhan kasih pesan, judulnya adalah Slaves to Righteousness. Menjadi hamba dari kebenaran. Biasanya kita dengarnya kalau istilahnya kadang hamba dosa atau hamba Tuhan sekalian atau hamba Allah. Tapi kata hamba kebenaran ini jarang disebutkan. Tapi Tuhan taruh sebuah pesan sederhana bahwa siapa bilang anak-anak muda usia teens itu enggak bisa jadi hamba kebenaran. Siapa bilang anak teens itu masih struggle, normal kalau masih jadi hamba dosa AIDS gitu ya. Biar hari ini firman Tuhan itu memberikan sebuah pagar, hati-hati dengan yang namanya dosa. Saya nggak sering untuk selalu khotbah tentang dosa gitu ya. Dosa itu bukan sesuatu yang dikhotbahkan untuk menakut-nakuti, membuat kita terintimidasi gitu, bukan. Dosa itu dibahas supaya kita tahu bahwa itu nggak main-main. Tuhan itu serius kok mengurusi dosa kita. Saking seriusnya sampai Tuhan sendiri mati di kayu salib. Apalagi tujuannya kalau bukan untuk menebus dosa. Masalah terbesar manusia itu bukan kemiskinan, gak punya teman atau kesepian. Masalah terbesar manusia itu adalah dosa. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelesaikan masalah ini sepintar apapun, sekaya apapun, sehebat apapun. Manusia tidak pernah bisa menyelesaikan masalah dosa. Makanya surga turun tangan. Makanya Yesus diutus ke dunia menjadi manusia untuk mati di kayu salib menggantikan kita, menebus kita. Ada kesalahpahaman yang mungkin ada dalam pikiran kita yang hari ini mau dibereskan lewat firman. Paling tidak saya temukan ada 2 kesalahpahaman manusia tentang dosa. Terutama kita yang masih muda ya. Kesalahpahaman yang pertama, kita pikir dosa itu lebih kuat. Karena kenyataannya beberapa kali waktu kita struggle dengan godaan dosa, kita nyerah, kita kalah. Jadi kita sampai pada sebuah pemikiran, dosa tertentu very strong. Dosa tertentu sulit lepas. Dosa tertentu memang istilahnya aku nggak kuat, nggak bisa menolak dosa ini. Kesalahpahaman yang pertama ini membuat anak-anak Tuhan akhirnya menerima keadaan jatuh bangun di dalam dosa. Karena dipikir mungkin wajar ya, memang ya yang namanya jatuh bangun dalam dosa. Dengarkan. Itu salah. Ya, kesalahpahaman yang pertama ini juga kadang-kala membingungkan. Dosa itu real, teman-teman. Dosa itu tidak sama dengan pembentukan karakter. Pembentukan karakter memang harus kita kerjakan, yang namanya jadi sabar, gak mudah marah. Firman Tuhan bilang, biarkan kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Artinya karakter dengan dosa itu beda. Waktu kita belajar untuk lebih rajin, apakah malas itu dosa? Kalau kemalasan yang menuntun kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, itu dosa. Dosa bukan proses pembentukan karakter. Dosa adalah keputusan sengaja untuk memberontak dan melawan Allah. Melanggar perintah Allah itu dosa. Salah paham yang pertama tadi, kita pikir manusia daging kita ini yang selalu mengarahkan kita ke arah dosa itu lebih kuat. Makanya kita lebih gampang nyerah, jatuh bangun jadinya. Salah paham yang kedua, kita pikir, oh kan bisa minta ampun. Nggak apa-apa wes, kali ini aku buat dosa, aku gagal berjuang lawan dosa. Nanti aku akan minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Kemudian akhirnya orang yang punya salah paham ini sama seperti orang pertama,
Hasilnya apa? Jatuh bangun lagi di dalam dosa. Padahal kebenaran firman Tuhan itu bisa memerdekakan kita loh. Kita buka sama-sama ya. Di Ibrani 10 ayat 19. 19 dulu bilang begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Lanjut aja ya sampai 26 ya. Tadi saya lompat dari 19 langsung ke 21. Sekarang 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air murni. Sampai situ dulu aja. Perhatikan, sejak kita percaya Yesus, firman Tuhan tadi bilang oleh darah Yesus kita bisa masuk tempat Maha Kudus. Artinya oleh darah Yesus hati nurani kita yang jahat itu sudah dibersihkan dan tubuh kita sudah dibasuh dengan air yang murni. Kita tahu bahwa manusia, tubuh kita ini penuh dengan dosa, kita nggak bisa menyelesaikan masalah dosa sendiri. Makanya ada momen di hidup kita mengakui sebuah doa yang namanya the sinner's prayer. Yaitu sebuah doa yang sesadar-sadarnya di hadapan Tuhan dan berkata, aku ini orang berdosa, aku ini butuh juru selamat. Aku mengaku dengan mulutku, Yesus juru selamatku satu-satunya. Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosaku dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu kita lakukan dengan kesadaran penuh. Kalau itu terjadi dan kemudian ditambah lagi dengan dimateraikan lewat baptisan air, maka kita adalah ciptaan baru. Makanya baptisan air itu selalu didorong, dikatakan, ayo kalau kamu sudah umur 12, kamu sudah bisa dibaptis, kamu bisa buat keputusan dibaptis. Tapi lagi-lagi orang salah paham. Biasanya anak muda bilang begini, saya gak bisa baptis dulu, saya belum siap. Karena apa? Karena masih merasa sering berbuat dosa. Salah. Anda itu dibaptis karena firman Tuhan katakan untuk memohonkan kepada Tuhan hati nurani yang baru. Jadi bukan tunggu suci dulu baru dibaptis. Lah terus buat apa pengorbanan Yesus? Justru dibaptis itu adalah ketaatan. Sekalian saya dorong, kalau ada yang umur 12 tahun belum dibaptis, segera buat keputusan hari ini. Saya tahu saya tidak bisa menang lawan dosa sendiri. Saya butuh juru selamat namanya Yesus. Saya mau mati bersama Yesus lewat baptisan. Kemudian saya bangkit, saya hidup untuk Yesus. Itu artinya baptisan. Sehingga apakah orang yang sudah dibaptis masih bisa berbuat dosa? Jawabannya masih bisa. Masih bisa digoda berbuat dosa? Bisa. Orang yang diurapi Tuhan aja di Alkitab, yang dikatakan the man after God's own heart, gak pernah loh ada manusia itu dapat julukan orang yang begitu dekat dengan hati Allah. Dosanya itu masih loh, bahkan besar loh. Bukan cuma berzina, merencanakan pembunuhan, bohong lagi. Tapi bedanya apa? Kalau kita tuh sudah menjadi milik Yesus, kita tidak bisa hidup dalam dosa. Kita tidak bisa menikmati dosa. Kita tidak bisa berlama-lama di dalam dosa. Akan jadi salah kalau kita sudah mulai kehilangan yang namanya regrets. Katakan sama-sama regrets. Kemarin saya saksi ya, saya bersyukur pekerjaan Roh Kudus di hidup anak-anak itu nyata. Anak saya tuh jarang banget menunjukkan
jamahan Tuhan gitu ya. Dia tipenya mungkin karena sudah terlalu kecil, sering diajak berdoa, sering ini. Jadi orangnya tuh apa adanya. Orang lain, teman-teman dia sesama voltage gitu, lagi dilawat Tuhan, lagi dijamah Tuhan, berdoa ministry time gitu ya. Dia bisa bawa pom-pom masuk ke ruang ibadah. Saya sampai, aduh ini anak siapa gitu ya. Saya ajak ke AOG conference, dia bilang enggak mau, too loud. Tapi saya bilang ya sudah, kamu online aja ya. Dia ikutin online. Saya enggak pernah lupa. Malam terakhir yang Roh Kudus, yang berembuslah Roh Kudus itu, saya selesai, saya balik ke kantor, anak saya sudah selesai. Matanya merah. Di meja banyak tisu. Terus saya tanya, what happened? I cry a lot. When the prayer getting serious, dia bilang waktu doanya tuh jadi begitu serius, mungkin yang waktu ministry time itu loh. Dia bilang begini, I feel like I regret all my sin. Saya tahu itu Roh Kudus. Dia bilang, I feel like I regret all my sin. Saya doa ya, itu gak akan pernah hilang dari kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan. Kalaupun kita pernah slip, aduh, gagal, jatuh dalam dosa. Confess, regret, confess, and ask Him to purify our heart again. Bukan buat excuse, oh itu normal, saya masih anak muda, berarti gak apa-apa. Teman-teman saya juga begitu pasti. Oh, saya kan sudah pelayanan, cukup rohani sudah. Biar pelayanan saya menghapus dosa saya, never. Kebaikan kita dan pelayanan kita tidak pernah menyucikan kita dari dosa. Yang bisa menyucikan kita dari dosa adalah penyesalan kita. Dan minta ampun kepada Dia yang kepadanya kita berdosa. Darah Yesus itu, saya tadi waktu nyembah, saya punya pemikiran yang saya tidak pernah punya pemikiran ini sebelumnya. Saya mikir gini, kenapa ya kematian Tuhan Yesus tuh kok nggak dibuat instan aja? Misalnya, ya zaman itu mungkin nggak ada tembak ya, atau tiba-tiba ditusuk. Kan mereka ada apa sih namanya, lembing? Bukan ya? Hah? Oh iya ya, thank you. Tombak. Kenapa nggak dari pertama kali waktu Yesus ditangkap langsung aja ditombak? Kenapa harus ada yang namanya cambukan 40+1? Kenapa harus ada yang namanya jalan bawa salib sampai gak kuat, sampai digantiin orang lain, digantung di Golgota? Mengapa semua proses itu dijalani oleh Yesus? Supaya waktu kita menghadapi godaan dosa, kita ingat pengorbanannya. Bahwa menghadapi dosa memang kadang tidak bisa instan. Tapi kita harus berjuang dan berjuang dan berjuang sebisa kita. Firman Tuhan bilang, dalam kamu berjuang melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah. Kalau belum jatuh dalam dosa, jangan coba-coba. Tapi kok kelihatannya keren ya? Kelihatannya kok jiwa mudanya ini bergejolak. Apa sih? Kan wajar kan anak muda nge-vape. Kan wajar anak muda coba-coba apa yang di film. Sensasinya itu loh Kak. Adrenalinnya itu kayak roller coaster itu loh. You don't know how serious. Anda gak tahu bagaimana seriusnya dosa itu. Dosa itu gak cuman kasih kamu tester, tapi begitu kamu coba, kamu akan kecanduan.
Tapi kabar baiknya, kalau ada orang yang sudah kecanduan, please kembali lagi ke ya, tadi yang saya bilang, jangan salah paham. Nggak ada dosa yang terlalu kuat, karena Yesus sudah menang. Kita ini sudah dibeli dengan darah yang mahal. Hebatnya Daud itu apa? Walaupun dosanya besar, pertobatannya sungguh-sungguh. Dan waktu dia bertobat, dia tidak pernah melakukan kesalahan yang sama lagi until the rest of his life. Kekuatan apa yang bisa membuat kita itu menang lawan dosa? Bukan kebaikan kita, tapi kekuatan kasih-Nya Tuhan. Saya mau saksi ya. Kalau kalian pernah di Eagle Kids, mungkin kalian pernah dengar. Saya nggak bangga cerita ini, tapi ini tuh the only experience I have di masa kecil saya, yang saya tuh yakin betul bahwa orang bisa lepas dari dosa kalau dia menerima pengampunan dengan sungguh-sungguh dan tahu dirinya dicintai dan tahu dirinya berharga. Saya tuh dulu waktu kecil, Anda percayakan saya ini anak manis? Percaya nggak? Ya, awas lu ya. Anda percayakan saya ini anak teladan, ranking 1 terus, paling suka dimusuhin sama teman-teman karena terlalu jujur, suka lapor guru kalau ada yang termasuk yang nyebelin gitu lah, anak alim lah gitu kan. Di rumah juga sama, dikenal pinter, juara. Kalau papa saya pergi, saya yang dikasih kertas, suruh catat kenakalan kuku cece adik-adik saya. Wow. Tapi saya punya kebiasaan buruk. Saya tuh suka mencuri. Karena saya tuh selalu merasa uang jajan saya gak cukup. Singkat cerita, saya paling suka kalau papa saya tuh tidur siang di rumah dengan celana kainnya papa saya yang punya banyak uang koin. Dulu tuh jajan gak kayak kalian cepet jingan gitu. Dulu koin loh, 100-an, 50-an tuh aja sudah. Ya kan malah ada 5 ya, ketahuan ya umurnya ya. 5 rupiah itu loh bisa buat dibeli jajan-jajan. Jadi saya tuh akhirnya jadi kebiasaan. Kalau papa di rumah saya akan cepet ambil lalu jajan. Pokoknya kalau papa di rumah saya bisa jajan lebih banyak. Tapi satu ketika saya masuk mengendap-endap seperti biasa, papa saya lagi tidur ngorok gitu. Saya masukkan tangan saya ke kantong celana kainnya papa saya, koinnya di sana. Tapi kok hari itu saya lebih greedy. Saya mau lebih banyak. Jadi saya rogoh lebih banyak, saya ambil lebih banyak koinnya. Waktu saya angkat jatuh. Bunyi. Papa saya bangun dengan posisi tangan saya ada di dalam celana. Anak kesayangan, anak teladan, anak alim gitu ya. Ketangkep basah. Manusia tuh licik. Di tengah seperti itu saya masih ingat saya mikir apa. Saya mikir begini, 1, mati aku. Pasti habis ini dimarahi, dicerita-ceritain ke saudara-saudara. Saya bakal malu banget. Udah kebayang hukumannya, disetrap atau apa, dipukul atau apa gitu ya. Tapi bisa-bisanya yang kedua saya tuh bisa mikir gini, lain kali harus lebih hati-hati. Ayo, nature of sin, right? Kalian ngetawain saya, kalian nggak saksi sih di sini. Begitu. Terus papa saya itu bangun. Saya udah bingung gitu dengan pemikiran itu. Tiba-tiba papa saya tuh bilang gini, lu butuh uang jajan ya? Butuh berapa? Ambil aja. Lalu papa saya tidur lagi. Kalian kira saya yang mana? Langsung saya kuras. Kalau kalian mikir gitu kalian kebangetan. Waktu saya digituin sama papa saya nangis loh. Saya balikin uangnya. Saya nangis, saya mojok, saya nangis. Lalu saya deg-degan nunggu papa saya bangun. Takut dia mimpi buruk gitu kan. Tapi papa saya gak pernah buka mulut apapun. Gak even marahin saya, nanyain saya, atau bahkan cerita mimpi buruknya atau apa. Seperti tidak terjadi apa-apa. Saya nangis, saya gak pernah lupa peristiwa itu. Disitulah saya berhenti mencuri. Kalau mau saya minta. Bukan hukuman yang membuat orang bisa bebas dari ikatan dosa. Bukan dipermalukan.
yang membuat orang bisa lepas dari ikatan dosa. Tapi kasih, pengampunan, penerimaan tanpa syarat. Paling tidak, that's the only memory, good memory yang saya punya dari papa saya. Dan anak saya itu juga ngomong, waktu dia ngomong regret of her sin itu, dia bilang gini, I start to think that I love God is like I love daddy. You know sometimes daddy annoying, right? Terus saya pikir apa Tuhan tuh annoying? Tapi dia bilang, pokoknya bisa berasa kayak, waktu itu saya langsung bilang, komplimen untuk suami saya. Saya bilang, makanya kita tuh selalu khotbahkan ya ke papa-papa, oke? Papa-papa, Anda jadi father figure untuk anak-anak. Anak-anak boy angkat tangan. Come on, anak-anak boy angkat tangan, semuanya. One day you will become a husband and daddy, right? Ya, mantep banget mantuknya ya. Tapi jangan cepet-cepet ya. Tunggu waktunya. Angkat tangan beneran, dengarkan saya. Walaupun misalnya kamu gak punya figur papa yang kayak gimana, yang bisa wakilin Tuhan di hidupmu, please be one ya. Tunjukkan kasih ke anak-anakmu nanti. Karena anakmu itu akan kenal kasih Bapak, pengampunan Bapak pertama-tama lewat papa mereka. Kalau kamu sekarang punya adik, papamu gak jadi figur, please be one ya. Be nice to your siblings. Silakan turunkan tangan. Saya percaya the power of love. Love is greater than sin. Kalau enggak, buat apa Yesus mati di kayu salib? Saya percaya enggak ada dosa apapun enggak bisa diselesaikan. Saya percaya kita itu tidak akan dicap lagi sebagai hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Katakan sama-sama, hamba kebenaran. Sebelum kita lihat ayatnya, ada satu ayat lagi di ayat yang ke-26 tadi yang di Ibrani 10. Ini untuk shock terapinya ya, supaya kita gak main-main. Firman Tuhan bilang begini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadikan ayat ini sebagai pagar listrik di sekeliling hidup kita, supaya kita tidak memandang rendah kasih karunia dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Amin. Ya. Kalau kita sengaja berbuat dosa setelah kita punya pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya apa? Konsekuensinya akan kita tanggung sendiri. At the end, kita akan babak belur minta ampun. Tuhan pasti ampuni, pasti. Tapi bayangkan berapa banyak damai sejahtera yang dicuri, berapa banyak potensi yang hilang. Jaga sungguh-sungguh hidupmu anak muda. Tuhan mau pakai kamu besar. Amin. Kita bukan hamba dosa, tapi kita hamba kebenaran ya. Di Roma 6 ayat 17 sampai 19 dikatakan begini, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Terserah kalian mau artikan sendiri dahulu itu kapan. Bisa jadi kemarin, bisa jadi 2 jam yang lalu. Ya sudah, itu dahulu, oke? Mungkin kemarin atau dahulu kita hamba dosa. Tetapi sekarang, bilang sama-sama, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayo dengarkan firman ini. Jangan defense lagi, terima aja. Dengan segenap hati dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Perhatikan ayat ini bagus sekali. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab perhatikan, sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran
dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Bilang sama saya, sama seperti. Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan tuh gak pernah biarin kita tuh kayak suam-suam di tengah-tengah. Comparisonnya tuh ekstrim. Makanya dibilang sama seperti waktu kita masih jadi hamba dosa, kita pakai anggota tubuh kita itu untuk melakukan kecemaran. Mata nonton yang gak bener, mulut, meso itu gak keren ya, setuju? Ya, sudah gak boleh ada anak AOG meso, ya. Meso itu kita sangat kayak aduh latah aja lah, no, raise the bar. Karena mulutmu mau dipakai Tuhan untuk doa buat kampus, ya, mau buat sekolah, buat keluargamu. Jaga mulutmu sungguh-sungguh. Sama seperti mulut ini kadang nyerah, kita kadang menyerahkan anggota tubuh kita untuk dipakai jadi senjata kecemaran. Jari ini loh, usil banget ya, kadang suka scroll sesuatu yang gak bener. Sudah dibilang jangan dibuka, malah dibuka kan? Lagi itu loh, kok bisa juga ya ada sebuah kebiasaan buruk. Sudah tahu itu jelek, itu salah, ya kok disebar gitu ya. Terus kita kok kepo. Bilang anak muda gak boleh kepo. Dibilang gak usah dibuka, itu kamu kan anak Kristen, kamu kan anak Tuhan. Itu gak baik buat kamu, malah kita buka. Jari kita ini ya kan, pikiran. Sama seperti kita kadang kayak gak punya kuasa untuk melawan dosa. Sama seperti waktu kita serahkan anggota-anggota tubuh kita itu. Firman Tuhan bilang, ayo 180 derajat pindah ke satunya. Jadilah hamba kebenaran. Daripada kita tuh selalu berpikir, aku kok gak bisa ya menang lawan dosa. Kenapa kita gak bilang, aku nih gak bisa menang lawan kebenaran. Kebenaran ini begitu kuat, gak tahan, aku gak bisa. Gak bisa. Fokusnya tuh jangan kepada godaan dosa. Saya dapat hikmat Tuhan seperti ini. Orang yang jadi hamba kebenaran itu punya dua kekuatan ya. Yang pertama yaitu kekuatan untuk menolak godaan dosa. Karena tadi itu dia benar-benar sadar bahwa hidupnya bukan punyanya dia lagi. Dia akan punya kekuatan untuk menolak dosa. Coba bayangkan, daripada dinikmati sementara, tapi gelisahnya, tuduhannya, gak bisa tidurnya, hampanya, begitu lihat cermin diri sendiri bisa merasa ugly, bisa merasa gak berharga karena habis buat dosa. Betapa indahnya kalau jadi hamba kebenaran, kita punya kebebasan yang sesungguhnya. Saya suka banget quote-nya Pastor Mac. Kebebasan tuh bukan bebas lakukan dosa, tapi bebas untuk bilang enggak sama dosa. Itu very, very powerful. Kita bisa bebas dengan hidup kita bisa tidur dengan tenang. Kalau HP kita dicek, berani enggak sekarang kumpulin di depan sini? Puji Tuhan. Gak perlu disembunyiin, password ganti sejam sekali. Hanya supaya mama gak perlu kepo, salah. Kalau ada sesuatu yang disembunyikan berarti ada yang salah. Harus sembunyi-sembunyi kayak gitu. Ngapus-ngapus history. Sekarang tuh udah lebih canggih loh. Lu hapus historinya bisa kok kelihatan. Bisa. Itu udah dicatat malaikat tahu. Manusia gak tahu. Tuhan tahu. Kadang kita lebih takut sama manusia yang kelihatan ya. Kita lebih jaga image kita di depan papa mama. Kayak saya tadi gitu. Image kita di depan orang tuh baik banget. Tapi kita punya double standard life. Di hidup kita yang di belakang. Cuman kita. Terus kita bilang,
Cuman aku dan Tuhan yang tahu. Ya iya Tuhan tahu gitu. Ayo bereskan. Nah kalau kita jadi hamba kebenaran, kita tuh akan jadi orang paling merdeka. HP, kalau misalnya ketinggalan, dibuka pun, gak ada sesuatu yang perlu kita tutup-tutupi. Hidup kita clean. Hidup kita skandal free, man. Bangun dari sekarang. Kalau mau lepas dari dosa keterikatan, dari sekarang waktunya. Tahu nggak, iblis itu paling jahat. Saya kemarin di AOG Barat, saya kasih satu ilustrasi. Intinya gini aja. Kalau kamu punya satu dosa yang kamu pelihara dan kamu maintain, kamu pikir itu kecil dan itu nggak apa-apa. Tahu nggak? Iblis tuh nggak akan buka itu sekarang. Iblis akan menunggu saat yang tepat. Kamu akan dibiarkan terus melayani. Kamu akan dibiarkan terus membangun karirmu, berhasil, sukses dan lain-lain. Tapi sampai satu titik, iblis akan menuntut satu itu. Berapa banyak orang besar jatuh karena ternyata moralnya bobrok. Karir yang dibangun bertahun-tahun dengan begitu cemerlang. Sebelumnya jadi kebanggaan anak-anaknya, tiba-tiba jeder. Hidupnya gak karu-karuan. Dibangun dari mana? Dari masa muda. Masa muda yang gak punya integritas. Sekarang di hadapanmu ada dua pilihan. Kamu mau jadi hamba dosa, gak capek tak? Jatuh bangun tuh capek loh. Mending jadi hamba kebenaran. Orang yang jadi hamba kebenaran tuh punya kekuatan lawan godaan dosa satu-satu. Orang yang jadi hamba kebenaran itu ndak akan nganggur rohani. Kalau saya boleh bilang, kalau Anda masih punya waktu untuk berdosa, berarti Anda belum sibuk dalam pekerjaan Tuhan. Please make yourself busy in your young life, in your productive life. Sungguhan loh, saya aja mau dosa aja gak punya waktu. Mau dosa aja udah capek. Mau ngomel sama anak sendiri tuh sudah gak punya tenaga. Kemarin terutama, habis LC jam 10, Volte jam 1, Tin jam 4, Yud jam 7. Pulang tuh saya udah kayak orang digebukin gitu. Orang kalau sibuk dengan pekerjaan Tuhan, mau gosip tuh sudah gak punya energi. Mau lakukan hal-hal yang negatif itu berasa seperti I don't have time. Tahu gak Daud itu jatuhnya waktu apa? Waktu dia gak perang, men. Waktu dia merasa everything already fine. Dia tinggal jalan-jalan aja, jalan-jalan di sotoh. Lalu jatuhlah dia dengan matanya. Please young man, make yourself busy. Kalau kamu bingung kamu harus ngapain, come to your leader. Kalau masih kurang, come to Eagle Kids. Okay? Serve. Pelayanan. Di tempat kita itu, satu anak AOG Teens bisa pimpin 50 anak voltage. Terus kita tuh sampai gini, ini anak bocil-bocil ini masih kelas 5-6 nih, kapan jadi pemimpinnya? Lama untuk rise up jadi pemimpin tuh gak instan, tapi jiwa-jiwanya tuh nambahnya lebih cepat. Gitu masih ada anak augetin yang bisa-bisanya yang punya me time kebanyakan. Jatuh bangun dalam dosa, manpol ya toh. Ya gak? Ya? Ayo buat hidupmu sibuk. Kalau itu hormon, gak bisa, ini hormon. Olahraga, doa keliling, doa puasa, puasa Daniel. Gak mungkin, puasa Daniel gak makan daging, lu gak bisa. Ikut apa aja lah. Habiskan energimu untuk sesuatu yang berguna. Jadi berkat di sekolah, supaya nanti buka pintu untuk sekolah. Kaget nanti gurunya, tiba-tiba kok ada anak AOG bersih-bersih kelas. Iya, daripada saya nyerah sama hormon yang membuat kepada dosa, mending saya tidur cepat supaya bisa bangun jam 4, bisa nyapu di sekolah dulu. Anak muda sekarang itu jatuhnya di mana?
jatuhnya di pura-pura tidur. Masuk kamar tidur, semuanya diem. Tapi kamu gak benar-benar tidur. Di bawah selimutmu, selama HP-mu masih bersamamu, disitulah celah dosanya. Kalau kamu gak bisa, titip HP-mu kepada papa mama. Masukkan rice cooker yang gak nyala. Jangan yang nyala. Titip, maksudnya simpen, biar gak tergoda gitu loh. Hai, come on lah. Itu sumbernya. Ini loh sumbernya, sungguhan. Your biggest problem in life di sini. Be careful. Saya nggak anti ini, I need this. Tapi kalau ini bikin kamu berdosa malam-malam, ada loh alarm yang itu loh, yang sleeping itu. Jam 9 sleeping, mau tak turn off, nggak bisa. Sudah, lebih baik lu hidup di zaman batu waktu malam hari. Kepapa, dulu gak ada handphone juga kok. Ya kan? Amin. Ada gak yang me time-nya masih kebanyakan? Enggak kak, aku udah les. Hati-hati dengan cara kita mereward ourselves juga. Kadang orang tua itu kadang masih kita les ini. Bersyukur lo ya, les tuh gak murah tahu. Kalau orang tua itu kirim kamu les taekwondo lah, taekwondo tuh nggak tahu bener apa nggak ya, boleh nggak ya, lupa aku. Pokoknya dikirim les piano lah, dikirim les masak, les gambar, les apa, itu nggak murah loh. Mereka tahu anak muda tuh butuh kegiatan. Kalaupun misalnya bener-bener kamu udah capek banget, stres dengan sekolahmu, the way you reward yourself harus tetap sebagai hamba kebenaran. Amin. Patuhi, movie punya standar. Kalau itu PG-13, under 13 jangan nonton. Kalau itu PG-17, yang sebelum 17 jangan nonton. Kalau mau nonton, ajak papa mama duduk bareng. Amin. Ya, jaga baik-baik hidup ya. Kalian tuh sangat berharga loh beneran. Saya gak kuat tadi waktu kita nyembah bareng-bareng. Tuhan tuh kalau mandang Anda anak teen itu, Tuhan gak marah kok. Walaupun kadang kita tuh masih jatuh bangun, bandel ya kan? Ya kan? Tuhan itu gak pernah berhenti percaya sama anak muda. Tapi ya jangan ngelunjak ya sama Tuhan. Ikut aja pelan-pelan sama Tuhan. Tuhan tuh akan bawa kita dari kemuliaan pada kemuliaan. Amin.